Saudara, hari ini penyidik Polda Metro Jaya menunggu kehadiran Rizik Syihab untuk pemeriksaan buntut kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan dan Tebet, Jakarta. Polisi mengimbau Rizik dan pengikutnya untuk kooperatif dan tidak menghalangi proses penyidikan. Penyidik Polda Metro Jaya menunggu kehadiran Rizik Syihab dalam pemanggilan kedua dalam penyidikan kasus kerumunan di Petamburan dan di Tebet, Jakarta. Polisi berharap Rizik Syihab dapat memenuhi panggilan kedua ini setelah sebelumnya mangkir dalam panggilan pertama. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran secara tegas mengimbau kepada Rizik untuk kooperatif dan hadir dalam pemeriksaan. Kapolda Metro Jaya juga mengatakan supaya Rizik dan pengikutnya tidak menghalang-halangi proses hukum. Kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Jika Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan kedua, polisi akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan, yakni penjemputan paksa Rizik Syihab. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami akan hadirkan saudara pantauan terkini di Polda Metro Jaya. Kami ajak Anda ke Polda Metro Jaya, tadi visualnya sudah sempat kami tayangkan. Ada pernyataan dari kuasa hukum atau pengacara Rizik Syihab atau FPI. Ini adalah pemanggilan kali kedua saudara terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab. Polda Metro Jaya menyatakan tadi melalui Kapolda dalam konferensi pers menyatakan bahwa memberi waktu hingga malam ini kepada Rizik Syihab pimpinan FPI untuk memenuhi panggilan kedua terkait dengan kasus kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat termasuk di Petamburan, Jakarta Pusat, Tebet dan juga daerah yang memasuki atau dari wilayah administratif atau wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini adalah visual yang kami tunjukkan terkait dengan informasi yang disampaikan Kapolda Metro Jaya bahwa terjadi penyerangan terhadap aparat kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah orang, total 10 orang yang diduga akan mengawal pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab seharusnya hari ini, namun berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. 6 diantaranya terpaksa, sekali lagi terpaksa ditembak mati oleh petugas karena melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap petugas di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Kami tayangkan saudara pernyataan dari pengacara FPI Aziz Yanuar berikut ini. Mari kami menantikan, kami berusaha untuk mendapatkan pernyataan langsung dari pengacara FPI atau pengacara FPI atau Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Saya coba terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa yang berada di Polda Metro Jaya. Tifal, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Halo Tifal. Christian. Ya Tifal. Ya. Tadi visual yang kami dapatkan ada pengacara dari pimpinan FPI Rizik Syihab ada di belakang Anda, saya lihat. Aziz Yanuar memberikan pernyataan. Anda sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Aziz Yanuar? Tadi diterangkan Aziz Yanuar diakui kepada penyidik bahwa untuk pemanggilan hari ini yang disebut atau dijadikan panggilan kedua terhadap 3 saksi yang direncanakan akan dipanggil, termasuk salah satunya terhadap pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab, diminta untuk ditunda dulu karena alasannya dari Rizik pribadi tidak bisa
hadir untuk pemulihan kondisi fisiknya yang sebelumnya sempat sakit. Itu alasan yang disampaikan dari Aziz Yanuar belum lama ini. Tadi persis di belakang saya pun juga masih ada keterangan yang disampaikan dari pihak Aziz Yanuar begitu. Terkait dengan apakah kemudian apa respon dari penyidik, disebutkan bahwa dari penyidik menerima alasan tersebut, bagaimana kemudian responnya dan apakah akan ada penjadwalan ulang, kami juga butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, apakah penjadwalan ulang akan dilakukan atau bagaimana tindak lanjutnya. Tapi yang jelas tadi juga sempat disinggung, apakah kemungkinan jika kemudian dari pihak kepolisian menerapkan yang namanya penjemputan atau pemanggilan paksa terhadap Rizik Syihab ini, apakah kemudian dari pihak kuasa hukum FPI atau dari Rizik Syihab pribadi akan siap menghadapi itu. Intinya mereka menyebutkan untuk saat ini, mereka menegaskan lagi atau Aziz menegaskan lagi untuk saat ini dari kondisi Rizik Syihab pribadi masih dalam tahap pemulihan, sehingga belum memungkinkan menurut Aziz untuk bisa datang dalam proses pemeriksaan hari ini di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tadi siang kita juga mendengar keterangan dari Kapolda Metro Jaya bahwa untuk Rizik Syihab dan juga saksi-saksi lain yang dijadwalkan untuk pemeriksaan hari ini diminta untuk kooperatif, diminta untuk memenuhi panggilan, mengingat untuk kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang termaktub juga dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. SPDP sudah keluar pada akhir November 2020 lalu dan sekarang tahapannya sudah masuk panggilan kedua, mengingat minggu lalu dalam panggilan pertama 3 saksi, tidak hanya Rizik tapi juga menantu dan juga dari pihak Biro Hukum FPI belum bisa memenuhi panggilan begitu, sehingga diminta kooperatifnya. Apabila kemudian tidak bisa memenuhi panggilan, maka pihak kepolisian meminta kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan seterang mungkin, sejelas mungkin kepada pihak penyidik untuk bisa dijadwalkan ulang. Apabila dalam jadwal pemanggilan itu tidak ada keterangan apapun alias absen tanpa kejelasan informasi apa yang membuat ia tidak bisa hadir, maka akan ada panggilan-panggilan berikutnya. Nah, tahapan terakhir, mengingat ini masuk dalam tahapan pemanggilan kedua, apabila tidak ada keterangan, maka akan ada upaya pemanggilan paksa jika tidak ada keterangan. Sekali lagi, kalau dari keterangan yang kita padu-padankan antara keterangan Kapolda Metro Jaya dengan statement Aziz Yanuar belum lama ini, maka kemungkinan bisa jadi ada pemanggilan paksa. Tapi dari kuasa hukum sudah menerangkan alasan kenapa Rizik Syihab tidak bisa hadir. Maka kita tunggu lagi, sekali lagi, apa respon dari pihak kepolisian dan apakah akan ada penjadwalan ulang untuk pemeriksaan terhadap 3 saksi, termasuk salah satunya Rizik Syihab terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Fristian. Tifal, mungkin Anda sempat bertanya kepada pengacara Rizik Syihab Aziz Yanuar sebelum ia masuk ke dalam ruangan penyidik terkait dengan penangkapan atau tembak mati bahkan tengah malam tadi maksud saya terhadap mereka yang diduga adalah pendukung Rizik Syihab, simpatisan Rizik Syihab dan dilakukan tembak mati. Adakah pernyataan dari Aziz Yanuar terkait hal ini? Ya, sebetulnya kalau untuk Aziz Yanuar pribadi sempat saya tanyakan, tapi dia hanya menyerahkan itu sepenuhnya dalam proses keterangan pers yang juga dilangsungkan di sekitar kawasan Petamburan, Jakarta Pusat belum lama ini begitu. Saya juga sempat menyimak beberapa saat soal keterangan dari pihak FPI soal info terjadi aksi yang bisa saya katakan antara pihak kepolisian yang disebut melakukan proses penyidikan dengan anggota FPI begitu di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Terkait dengan hal ini ada beda versi sebetulnya. Dari pihak kepolisian menyebut ada pembantaian, tapi dari pihak FPI menegaskan bahwa mereka merasa ada aksi pembantaian di situ. Itu yang mungkin perlu kita perjelas lagi sebetulnya dari pihak kepolisian menganggap ada upaya menghalang-halangi tindakan proses hukum begitu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi dari sisi lain dari pihak FPI, kalau dari keterangan yang disampaikan Munarman belum lama ini di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat begitu, disebutkan bahwa tidak ada upaya menghalang-halangi, bahkan mereka merasa bahwa ada pihak yang mengikuti. Pihak siapapun dia juga belum menerangkan karena mereka masih menyebut itu sebagai orang yang tidak diketahui. Nah, ini juga yang masih butuh kejelasan bagaimana kemudian insiden ini terjadi, dan kami juga mendapatkan keterangan juga dari beberapa pihak lain berkenaan dengan kasus ini yang bisa saya katakan simpang siur begitu. Dari pihak DPR tadi kepada Kompas TV juga sudah menyampaikan bahwa sebetulnya atas polemik ini diminta untuk ada keselarasan informasi, dipastikan ada keterangan fakta sejelas-jelasnya. Bahkan dari Nasir Jamil kepada Kompas TV belum lama ini menyampaikan lewat keterangan video begitu disampaikan kepada kami, Komnas HAM diminta untuk turun tangan
menjabarkan ataupun juga menyesuaikan info-info yang datang dari dua belah pihak ini apa yang benar dan diminta untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Ini masih samar-samar dan kita masih akan menunggu lagi keterangan resmi terkait dengan hal ini, Christian. Rival terkait dengan keberadaan Rizik Syihab tadi ada menyitir pernyataan dari Aziz Yanuar yang menolak untuk menyatakan atau membuka di mana keberadaan Rizik Syihab saat ini. Anda bisa konfirmasi kembali soal itu? Iya, terkait dengan keadaan ataupun juga posisi dari 6 jenazah yang diketahui merupakan bagian dari Laskar FPI. Tadi kami juga sempat dapat konfirmasi terakhir dari pihak kepolisian, dalam hal ini Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ke-6 jenazah posisi berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu lewat keterangan via pesan singkat WhatsApp. Tapi dari pihak FPI yang saya dengar begitu dari informasinya bahwa mereka belum mendapatkan akses informasi di mana keberadaan para korban ataupun juga dari 6 jenazah yang disebut berasal dari Laskar FPI begitu. Belum diketahui posisinya di mana. Kemudian mereka juga mempertanyakan sebetulnya kalau betul ada upaya penembakan atau ada aksi serang menyerang begitu, tidak ada bukti yang jelas bagaimana lokasinya dan bekas tembakan dan semacamnya begitu, yang menandakan bahwa di situ menjadi lokasi penyerangan yang disebutkan selama ini atau yang terakhir dikonfirmasi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Ini juga masih kita tunggu konfirmasi dari kedua belah pihak. Christian. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih.